Halo semuanya, kami akan membahas perkembangan demokratisasi di Argentina dalam 5 tahun terakhir. Yeay. Di Argentina menjadi menarik untuk dibahas karena negara ini dikenal sebagai salah satu demokrasi penting di Amerika Latin. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami krisis ekonomi dan polarisasi politik. Nah, di dalam video ini kami akan membahas sistem demokrasi Argentina, pemilu terakhir, pengaruh etnis dan agama, gerakan sosial, serta analisis perkembangan demokrasinya. Menurut Freedom House tahun 2025, Argentina memperoleh skor 85 dari 100 dan masih masuk kategori free country atau negara bebas. Freedom House juga membagi penilaian itu menjadi dua bagian, yaitu 35 dari 40 untuk political rights atau hak politik, dan 50 dari 60 untuk civil liberties atau kebebasan sipil. Selain itu, berdasarkan Democracy Index dari Economist Intelligence Unit, Argentina dikategorikan sebagai flawed demokrasi atau demokrasi yang masih memiliki kelemahan. Artinya, demokrasi di Argentina tetap berjalan, tetapi masih menghadapi masalah seperti ketidakstabilan politik, adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan krisis Kalau ekonomi. kita lihat Argentina ini sudah masuk ke dalam demokrasi, bisa dikatakan demokrasi cacat. Artinya apa? Ada namanya flawed demokrasi, di mana siklus perubahan kekuasaan, ya, pemilihan umumnya terbuka dan bersaing. Apalagi kalau kita lihat skor indeks keseluruhannya, kalau saya lihat dari laporan terbaru nih dari Democracy Index itu dikatakan bahwa demokrasinya ini masuk ke dalam kategori cacat tadi, ya. Jadi kalau kita lihat skornya itu 6,51 dalam rentang 0 sampai 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa Argentina adalah negara demokrasi yang masih aktif, tapi sedang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas demokrasi. Menurut konstitusi Argentina, negara ini menggunakan sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Argentina juga menerapkan sistem multipartai, yang dimana banyak partai politik yang ikut bersaing dalam pemilu. Beberapa kekuatan politik utama di Argentina, antara lain Partai Justicialis atau Peronis, Koalisis Juntos por el Cambio, dan Partai Libertarian pimpinan Javier Milei. Menurut BBC News, naiknya popularitas Javier Milei menunjukkan meningkatnya rasa kecewa masyarakat terhadap elit politik tradisional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ada bikoalisi namanya, ya, jadi ada dua itu yang paling besar. Ada namanya poros peronisme, kemudian non peronisme. Nah, tapi yang menarik di antara dua kubu ini, ya, peronisme dan non peronisme ini muncul nih, tercipta polarisasi, ya. Jadi ada istilahnya ada alternatif one-nya gitu, ya. Jadi ada pro peronisme versus anti peronisme yang bahkan menciptakan kekuatan ketiga, ya, istilahnya the third way gitu. Adalah libertarian gitu, di mana muncullah koalisi-koalisi partai lain yang dipimpin sama si Javier Milei ini, ya. Lalu bagaimana pemilu terakhir yang ada di Argentina? Jadi pemilu presiden terakhir di Argentina itu dilaksanakan pada tahun 2023. Menurut Reuters, Javier Milei memenangkan pemilu setelah membawa kampanye anti-establishment dan janji reformasi ekonomi yang radikal. Banyak masyarakat mendukung Milei karena Argentina mengalami inflasi lebih dari 100% dan krisis ekonomi yang berat. Istilahnya kemarahan publik nih, ya, terhadap krisis ekonomi, inflasi kronis yang ada di Argentina ini dimanfaatkan nih sama si Javier Milei ini. Makanya waktu dia lagi kampanye kan maaf, dia bawa gergaji tuh, ya, gitu, ya. Mungkin teman-teman baca tuh di beberapa. Walaupun suasana politik cukup polaristik, pemilu tetap berlangsung secara kompetitif dan demokratis. Menurut laporan Freedom House, proses pergantian kekuasaan di Argentina tetap berjalan damai dan institusi demokrasi masih berfungsi dengan baik. Menurut data Britannica, mayoritas masyarakat Argentina merupakan keturunan Eropa, terutama Spanyol dan Italia. Sedangkan dalam bidang agama, mayoritas masyarakat Argentina beragama Katolik. Meskipun masyarakat Argentina relatif homogen dibandingkan beberapa negara Amerika Latin lainnya, isu agama tetap mempengaruhi politik. Contohnya adalah perdebatan mengenai legalisasi aborsi pada tahun 2020 yang memicu konflik antara kelompok progresif dan juga kelompok konservatif keagamaan. Menurut Amnesty International, isu tersebut menjadi salah satu perdebatan sosial-politik terbesar di Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian keberagaman etnis dan agama ini minim sekali, kalau bisa saya bilang, ya, minim sekali untuk menciptakan konflik.
justru sebenarnya keragaman latar belakang sosial ekonomi yang memiliki pengaruh gitu. Satu faktor penting dalam demokratisasi Argentina adalah gerakan sosial. Gerakan Ni Una Menos menjadi salah satu gerakan perempuan terbesar di Amerika Latin yang menolak kekerasan terhadap perempuan. Menurut Amnesty International, gerakan ini berhasil mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam politik. Selain itu, demonstrasi terkait inflasi dan kondisi ekonomi juga sering terjadi di Argentina. Menurut Reuters, masyarakat Argentina aktif melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih cukup terjaga. Di 2001 ada namanya gerakan Cace Rolazo namanya ya. Jadi jutaan warga yang dari kelas menengah ke bawah tadi turun ya ke jalan sambil memukul-mukul panci tuh supaya apa ya, supaya mengatakan bahwa kami kaum miskin nggak ada makan nih gitu ya. Menurut analisis kelompok kami, demokrasi yang ada di Argentina masih bertahan dengan cukup baik karena pemilu tetap berjalan secara demokratis dan masyarakat masih bebas menyampaikan sebuah kritik. Namun, krisis ekonomi dan polarisasi politik menjadi tantangan serius bagi stabilitas demokrasi Argentina. Kemenangan Javier Milei juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap partai politik tradisional. Kalau kondisi ekonomi tidak membaik, maka demokrasi Argentina bisa semakin rentan terhadap populisme dan konflik politik. Jadi, kami menyimpulkan bahwa demokratisasi yang ada di Argentina masih berjalan dengan baik, tetapi sedang menghadapi ujian besar dalam mempertahankan stabilitas politik dan juga kepercayaan publik. Sekian analisis dari kelompok kami mengenai perkembangan demokratisasi di Argentina. Terima kasih sudah menonton.